bagaimana persiapan jelang laga melawan Bali United FC besok, Coach? Ya, persiapan dalam masa series ini menjadi sebuah persiapan yang difokuskan kepada beberapa aspek taktikal dan recovery ya. Itu yang menjadi tema kita karena jeda waktu sangat singkat. Ada beberapa kendala seperti biasa ya, beberapa pemain tidak bisa tampil karena cedera, tapi selebihnya semua oke, lancar, dan tim kita sudah siap. Tadi pagi kita sudah mencoba lapangan dalam kondisi yang cukup baik, sehingga kita siap untuk menjalankan pertandingan besok di pertandingan terakhir seri kedua. Oke, baik. Terima kasih Coach atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya untuk Takuya. Takuya, bagaimana persiapan sebagai pemain jelang laga melawan Bali besok? Adakah antisipasi khusus terhadap beberapa pemain Bali United mungkin? Ya, persiapan baik-baik. Semua lancar dan mental, fisik semua sudah siap. Kalau kita bisa lakukan yang persiapan di lapangan minggu ini, kalau semua kita bisa lakukan di besok, pasti kita bisa dapat 3 poin. So kita lihat besok. Oke, mari kita lihat besok ya Takuya. Semoga Persipura bisa mendapatkan hasil terbaik ya besok. Amin. Coach, yang pertama, apa target realistis melawan Bali besok? Dan yang kedua, bagaimana peluang Persipura bisa memainkan seluruh pemain asingnya secara bersamaan, Coach? Yang jelas, target kita dalam setiap pertandingan ya, bukan besok, adalah mendapat hasil maksimal, hasil terbaik ya. Karena kita tahu Persipura sebuah klub besar, sehingga setiap pertandingan ya, mental tadi yang kita tanamkan dalam diri kita maupun pemain adalah untuk keluar untuk merebut angka maksimal, termasuk dalam pertandingan besok. Mengenai soal kemungkinan untuk turunkan pemain asing semuanya, jelas besok sekali lagi nggak bisa. Ya, itu adalah sesuatu bukan pemain asing saja, semua squad ya. Selama ini besok pertandingan yang ke-11. Sudah pernah sama sekali kita bisa mengulangi tim yang sama, selalu ada sebuah persoalan. Besok ya tetap ada masalah lagi, salah satu pemain tidak bisa tampil, Mota ya. Mota kemarin dalam pertandingan lawan Persib dia ada masalah di otot quadriceps. Sampai saat ini masih ditangani tim medis, sehingga besok ya cuma ada 3 pemain yang available. Itu pun Gustavo masih ya baru gabung ya, belum dalam kondisi fisik yang prima, sehingga ya cuma 3 pemain asing, masih belum waktunya. Mungkin baru seri ketiga nanti yang kita akan dapat kesempatan untuk bisa menurunkan squad secara penuhnya ya, mungkin. Coach, apakah tekanan dari supporter berpengaruh pada persiapan Persipura jelang laga melawan Bali United besok, Coach? Saya rasa begini, kemarin kebetulan saya salah satu orang yang begitu saat tahu ada pertemuan dengan supporter itu, saya minta kepada manajemen untuk saya hadir. Ada beberapa supporter yang datang di sini di hotel, kunjungi kita. Kalau saya secara pribadi, saya selalu sampaikan bahwa supporter adalah pemain ke-12 ya. Dan kita tahu bahwa selama ini supporter selalu memberi motivasi, semangat kepada kita di lapangan. Seandainya sekarang ada sebuah tuntutan atau sebuah harapan dari supporter, itu tidak lepas dari prestasi kita saat ini, dan semua dalam tim harus mampu ya menjalankan sehari-hari dengan keadaan seperti itu. Saya selalu sampaikan kepada pemain bahwa kita pegang sebuah remote control dalam tangannya ya. Supporter kita bisa membuat mereka diam atau kita bisa membuat mereka teriak. Semua itu kembalikan kepada performance kita. Performance kita yang bisa mengatur supporter bisa bersuara untuk mengkritik kita atau bersuara untuk mendukung kita. Kembalikan kepada kita, sehingga kalau saya pribadi tidak menganggap sebagai sebuah beban, tapi sebuah tuntutan wajar yang harus ada kepada orang yang benar-benar mencintai tim ini dan punya harapan untuk kita melakukan sesuatu sesuai aspirasi mereka. Sehingga kalau saya secara pribadi tidak ada tekanan, tapi sebuah tanggung jawab moral ya. Saya tidak tahu Taki sendiri kalau dia merasa tertekan. Terus-menerus mendapatkan hasil kurang baik, bagaimana kondisi mental pemain, Coach, sejauh ini? Boleh Taki jawab supaya saya pun tahu juga jawabannya. boleh Takuya boleh menjawab. Sangat parah, semua sangat parah, tapi
tidak bisa waktu yang untuk down dan Menyesal. depresi, sedih terus setiap hari harus coba positif dan harus coba jadi lebih baik. Jadi semua positif. Parah tapi ya tetap positif. Coach, kabar terkait pengaturan skor di sepak bola Indonesia kembali muncul. Bagaimana tanggapan Coach mengenai hal tersebut? Saya rasa itu sebuah ranah yang saya tidak perlu berkomentar. Yang jelas kita sportsmanship itu harus selalu dinomorsatukan ya. Dan pasti kita sedih dengan hal-hal seperti itu ya. Kita pasti sangat sedih. Harapan saya tidak akan bicara pengaturan skor karena pertama, saya tidak pernah terlibat, tidak pernah memberi ruang kepada hal-hal seperti itu mendekati saya secara pribadi. Tapi saya punya harapan, sepak bola Indonesia yang kita semua cintai, meskipun saya orang Brazil, saya merasa saya bagian dari sepak bola Indonesia juga. Semoga sepak bola yang kita cintai itu bisa terlepas dari hal itu dan lebih sehat. Saya selalu sampaikan bahwa antusiasme, supporter, kecintaan masyarakat Indonesia kepada sepak bola jauh lebih besar daripada negara saya. Kalau negara saya untuk mereka mengisi stadion penuh seperti di Indonesia harus jadi pertandingan besar antara Flamengo dengan Vasco, São Paulo dengan Santos. Kalau di Indonesia Liga 2 pun, Liga 3 pun bisa penuh stadion meskipun mereka tidak promo atau apa dan dengan semua persoalan yang ada dalam sepak bola kita. Semoga suatu waktu nanti kita bisa melihat sepak bola Indonesia jauh dari isu-isu seperti itu dan benar-benar menjadi sebuah olahraga yang bisa menunjukkan sportivitas setinggi-tingginya. Amin. Semoga apa yang Coach Jackson inginkan dan seluruh masyarakat Indonesia inginkan rasanya bisa terwujud ya Coach untuk sepak bola Indonesia yang menjadi lebih baik ke depannya. Amin. Oke, baiklah, amin. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.